Kalau video ini masuk FYP lu, please jangan di skip, ini berarti buat lu. Dia itu sebenarnya sayang sama lu, tapi cara dia nunjukin kasih sayangnya sama lu itu beda. Dia juga mau jujur sama lu, tapi dia takut kalau misalnya lu tahu kebenarannya, lu bakal ngejauh dari dia. Kalau dia cuek atau dingin sama lu, itu bukan berarti dia gak sayang sama lu. Dia itu sayang banget sama lu, tapi caranya aja yang beda buat ngungkapinnya. Dia juga susah dikabarin bukan gara-gara dia punya orang lain. Dia emang beneran sibuk, jadi ngertiin oke? Jadi lu itu gak berjuang sendirian kok, dia juga berjuang, tapi caranya aja yang beda. Jangan terlalu overthinking yuk, nanti lu bakalan nyesal ujung-ujungnya. Jadi positive thinkingin aja sama semua yang dia lakuin ke lu. Jangan pernah lu mikir atau lu ngomong gue nyesel milih lu, atau gue nyesel pacaran sama lu. Percaya sama gue, dia itu orangnya. Gue punya pertanyaan buat lu para cewek. Kenapa lu bisa mendem semua yang lu rasain sendiri? Kayak lu lagi kesal lu diem, lu lagi kecewa lu diem, lu lagi cemburu lu diem. Semuanya lu pendam sendiri. Dan ujung-ujungnya nangis sendirian di kamar. Itu pun gak mau ada yang lihat. Yang kedua, kenapa lu bisa suka sama cowok terus lu gak ngomong ke tuh cowok sampai lama banget. Bahkan keburu tuh cowok udah suka sama cewek lain dan lu masih belum mau bilang. Yang terakhir, kenapa lu masih bisa sabar sama kita para cowok yang udah berkali-kali bikin lu kecewa, bikin lu nangis? Kenapa lu masih bisa sayang dan maafin kita kayak gitu aja? Jawab ya. Percaya atau gak percaya, orang yang lahir di bulan ini nih fix banget orang kayak gini. Yang pertama, dia tuh orangnya baik banget dan gak pelit sama sekali sama teman. Dia gak perhitungan dan sangat setia sama temennya. Saking setianya sampai-sampai dia walaupun udah disakitin berkali-kali masih setia. Terus orangnya tuh rendah hati banget, tapi dia cukup protektif dan kadang-kadang posesif. Lebih suka jadi anak rumahan, tapi kadang-kadang keluar rumah juga sih kalau bosen. Orangnya tuh pantang menyerah. Dia suka banget berjuang. Mereka tuh suka banget menghibur orang. Mereka ketawa paling kencang, bercanda paling gede, padahal mereka lagi punya masalah yang benar-benar gede banget. Karena justru orang yang paling sering ketawa, paling gede bercandanya, justru adalah orang yang punya luka hati yang cukup dalam. Dan mereka cuma bisa nangis pas malam, karena dia gak mau ada orang yang lihat kalau dia lagi nangis. Dan terakhir, dia itu sering banget disalahin di keluarganya. Sampai parahnya lagi, dia ngerasa kalau dia gak dianggap. Kalau cowok lu udah kayak gini sama lu, itu artinya dia udah ada di titik paling serius sama lu. Yang pertama, dia selalu bilang lu cantik banget, dan dia tuh gak malu kenalin lu ke keluarganya atau ke teman-temannya. Kedua, berusaha jujur seburuk apapun itu, ataupun dia bakalan tahu kalau lu bakal marah besar kalau dia jujur. Yang ketiga, dia bisa ngontrol emosinya biar nggak main tangan sama lu atau ngomong kasar sama lu atau nggak marah lagi sama lu. Yang keempat, dia selalu mau berubah. Dia mau berubah buat jadi individu yang lebih baik buat lu dan tahu apa yang lu butuhkan dari dia. Yang terakhir, dia selalu cerita apapun sama lu. Keseharian dia, mimpi dia, cita-cita dia, pokoknya yang gak penting pun dia cerita sama lu. Dan dia ngasih tau apa yang dia pengen capai bareng sama lu. Kadang gue suka salut aja sama cewek. Iyalah salut, gila susah banget jadi cewek. Coba gue jabanin lu jadi cewek sehari aja nih yang cowok-cowok, pasti lu udah gak bakal bisa lagi ngeledek-ngeledekin cewek. Lu mau tau susahnya apa jadi cewek? Nih gue kasih tau salah satu. Pertama, dia harus datang bulan tiap bulannya. Dan itu sakitnya Dan menurut gue mereka kuat banget sih bisa nahan itu. Yang kedua, lu cuman gara-gara cewek lu gak boleh pulang malam sama orang tua lu. Katanya cewek itu gak bisa ngelindungi dirinya sendiri. Lu mau kemana-mana susah dikekang, cuman gara-gara lu anak cewek. Lanjut, lu chattingan sama banyak cowok, lu temenan sama banyak cowok, lu dibilang murahan, centil, jablay. Giliran lu gak mau ngobrol sama siapa-siapa, lu sendirian gak punya banyak teman, dibilangnya sombong banget, judes. Hampir 70% cewek yang gue tanya, dia mau jadi cewek apa jadi cowok, dia pengen lebih jadi cowok. Mereka pakai baju kebuka dikit aja yang disalahin mereka, padahal yang salah cowoknya. Kalian hebat para cewek. Lu mau tau gak? Ada 3 hal yang terjadi sama cewek pas mereka lagi diem atau bengong. Yang pertama, mereka overthinking. Ini udah pasti sih kayaknya. Jadi tuh otak mereka muter-muter pikirin segala hal. Mulai dari masa depan mereka, mulai dari orang tua mereka, mulai dari masalah mereka, semuanya deh. Yang kedua, mereka ngerasa capek banget.
lelah banget sama semua keadaan yang dialamin sekarang. Karena semuanya tuh dipendam sama mereka. Mulai dari mereka kesel, mereka kecewa, mereka sedih, mereka cemburu. Semuanya mereka pendam sendiri dan dia gak cerita ke siapa-siapa. Dan yang ketiga, mereka lagi nangis, tapi nangisnya gak bersuara. Ngerti gak? Lain kali kalau misalnya lu lagi nangis, lu lagi sedih, lu langsung telepon gue. Gue janji gue bakal langsung datang ke lu. Gue gak bakal bawa tisu segepok, karena gue bakal biarin lu nangis di pundak gue. Dan gue bakal tutupin lu kok, biar lu gak malu kalau dilihat sama orang. Sedih itu wajar cantik, jadi jangan malu buat nangis. Jangan sedih lagi ya cantiknya aku. Aku janji semua bakal baik-baik aja. Kalau cowok udah ngomong kayak gini, itu ada maksudnya. Nanti ada yang marah, itu artinya dia mau nanya lu udah punya cowok apa belum. Bisa teleponan gak? Itu artinya dia udah nyaman sama lu. Cariin gue pacar dong, itu artinya dia mau sama lu. Aku nanti mau pergi sama teman-teman, itu sebenarnya alasan doang biar bisa ngehindar dari lu. Lu bisa temenin gue kemana gak? Kita jalan yuk. Itu artinya dia mau PDKT sama lu. Cukup bagus, lumayan, itu artinya jelek. Siapa cowok tadi? Itu artinya dia cemburu. Kalau belum tidur, itu artinya dia udah mau udahan chatnya, dia mau main game atau mau ngapain sama temennya. Kalau dia balas haha wk, itu artinya dia udah gak tertarik chat sama lu. Kalau dia bilang kamu cantik ya hari ini, itu artinya dia pengen bikin lu baper. Dua hal yang hampir semua cewek pernah lakuin. Yang pertama adalah nungguin notif chat dari doi. Itu tuh kayak hal yang bisa bikin mereka senyum tanpa usaha. Mood mereka dari jelek bisa jadi bagus cuman gara-gara notif lu. Dan bayangin dia sampai tidur gak matiin HP demi nungguin lu. Tapi mereka gak berani chat lu duluan karena mereka gengsi. Kedua, pasti lu pernah yang namanya pura-pura tidur gara-gara lu ngambek sama doi lu. Jadi lu gak jawab chat dari doi lu cuman read doang, terus lu tinggal tidur. Dengan harapan dengan besok pagi lu bangun, dia tuh udah kayak nyariin lu, spam chat lu, spam call lu. Tapi pas lu bangun tidur, lu lihat HP lu, dia gak ngelakuin itu. Dia diem aja, dia biarin lu bete. Kadang kecewa sesimpel itu. Kalian para cewek nonton video ini pernah ngalamin yang mana? Yang pertama nangis tanpa sebab. Yang kedua pernah kepikiran buat bunuh diri tapi gak jadi. Yang tiga suka banget ngerasa kesepian, kayak ngerasa gak ada di dunia ini yang bisa ngertiin lu. 4 lu marah sama keadaan yang terjadi sama lu. 5 lu benci sama diri lu sendiri. 6 lu kadang ngerasa gak berguna. 7 lu bingung kadang-kadang mau cerita ke siapa kalau lu punya masalah. Suka sedih kalau misalnya inget masa lalu. 9 walaupun lu ceria di luar, tapi lu sebenarnya gak seceria itu. Lu lagi punya masalah yang lumayan gede. Nomor 10, ini gue yakin sih hampir semuanya pernah ngalamin ini, yaitu pengen kabur dari rumah. Nomor 11, pernah ngalamin sakit hati yang bener-bener dalam banget. Yang ke-12, pernah nahan rasa sakit itu atau mendem rasa sakit itu dan mencoba buat semuanya itu baik-baik aja. Gue yakin 10 dari 13 hal tersebut lu pernah ngelakuin. Kamu kuat cantiknya aku. Cewek yang jarang keluar rumah itu biasanya jauh dari pergaulan yang gak bener. Terus orangnya mageran parah, terus paling betah yang namanya di kamar. Dia bisa berjam-jam dari pagi sampai malam gak keluar kamar. Keluar cuma makan doang. Itu pun kadang makannya dibawa ke kamar. Kayak kamar tuh udah segalanya gitu, kayak tempat paling nyaman, paling aman. Terus jarang mandi, sama yang namanya jarang makeup. Keluar ya keluar kayak gitu aja, gak usah makeup-makeupan lah. Penampilannya sederhana banget. Kaos, celana pendek, sandal jepit, the best. Kegiatannya gak jauh dari scroll TikTok, nonton YouTube, tidur, udah. Cewek rumahan bisa relate. Golongan darah kalau nangis. Kalau A, dia itu nangisnya tetap berusaha buat senyum dan buat gak khawatir orang lain. Walaupun dia lagi sedih banget, dia bisa ketawa paling kencang, bercanda paling gede. Tapi semua itu cuma pura-pura dan mereka capek banget. Kalau B, itu nangis ya nangis, gak usah sok-sok tegar, sok-sok kuat. Kalau mau nangis ya nangis aja, gak usah ditahan-tahan. Kalau O, nangis itu ngumpet-ngumpet. Dia tuh nangisnya diam aja. Bisa juga dia nangis tapi gak bersuara, karena dia gak mau sama sekali ada yang tahu kalau dia itu lagi nangis atau lagi sedih. Dan terakhir kalau AB, dia itu kalau nangis itu ditahan sampai setahan-tahannya. Dia itu nahan sampai sesek sendiri, sampai sakit sendiri. Dan dia kalau misalnya udah gak tahan, dia nangis sejadi-jadinya. Bener gak? Cewek suka banget sama cowok ini. Pertama gak banyak gaya. Kedua otaknya pintar. Ketiga otaknya gak mesum.
Keempat, doyan duren. Kelima, lipat baju tangan panjang. Keenam, orangnya gak banyak temen cewek. Ketujuh, orangnya perhatian tapi cuek. Kedelapan, kumis tipis. Kesembilan, ingat tanggal-tanggal penting. Kesepuluh, nurut sama orang tua. Dan yang terakhir, gak buaya. Kalau huruf depannya mau digabungin jadi apa? Cuman anak introvert atau pemalu yang tahu rasanya. Diem dia bilang sombong. Selalu dia yang minta maaf duluan. Susah buat eye contact sama orang lain. Gak suka yang namanya rame-rame. Karena mereka lebih tenang sendirian. Pemalu banget orangnya. Jarang bercerita sama orang lain. Dia lebih sukanya dengerin cerita orang. Dia itu lebih suka berinteraksi langsung sama satu orang dibandingkan lebih dari satu orang. Susah bergaul. Dan yang terakhir, tingkat imajinasi itu tinggi banget, suka halu. Nih gue kasih tau kamus cewek. Kalau dia bilang cie itu artinya dia cemburu. Gak apa-apa kok, itu artinya dia gak suka. Jadi lu mendingan gak usah ngelakuin hal itu. Terserah. Itu sebenarnya dia udah mikirin satu hal di kepala dia, tapi dia gak berani buat ngomong. Atau gak enak lah. Ya udah, itu artinya dia kecewa. Temenan aja ya. Itu artinya dia gak mau sama lu jelek, lu gak tajir. Kamu di mana? Jemput gue sekarang, gue gabut. Cewek itu siapa? Jangan pernah hubungin atau chattingan lagi sama dia atau gak dia gue gorok. Jangan bilang siapa-siapa ya. Itu artinya sebarin gosip ini. Baju ini bagus. Itu artinya beliin dong. Ini adalah hal yang bakalan terjadi kalau lo misalnya bunuh diri. Mama lo akan kangen banget marahin lo. Karena anaknya yang benar-benar gak bisa diomongin. Mama lu bakal ingat ketika lu seneng banget pas dia masakin masakan favorit lu. Dan setiap kali lu nanya, "Mah, hari ini masak apa, Mah?" Papa lu akan sedih banget karena udah gak ada lagi yang bisa bikin dia senang ketika dia pulang kerja. Dan dia bakal kangen banget sama bercandaan lu. Saudara lu bakal kehilangan banget karena dia udah kehilangan teman deketnya. Ya walaupun lu sering banget berantem sama dia, tapi lu berdua itu saling backup ketika lu diomelin sama nyokap bokap lu. Dan yang terakhir, temen deket lu bakal kehilangan banget dan kangen banget sama lu. Udah gak ada lagi tempat yang biasa dicurhatin. Tempat yang biasanya ketawa-tawa bareng gak jelas. Semua itu hilang. Jadi semangat ya. Gue yakin semuanya bakal baik-baik aja kok. Jujur gue sebagai cowok bilang jadi cewek itu gak gampang sama sekali. Jadi cewek itu serba salah parah. Dia ramah ke semua cowok dibilangnya cabe-cabean, murahan. Jutekin orang dibilangnya sombong. Ngasih respon ke cowok dibilangnya tukang PHP. Giliran gak ngasih respon dibilangnya sok kecakepan. Kalau diem-diem dibilangnya sok jaim. Bawel dibilang caper. Berantakan dikit dibilangnya gak bisa ngerawat diri. Mau pulang malam dikit dibilangnya anak cewek, gak boleh. Gak bisa jadi pergi dibayar cowok dibilang matre. Pergi sama cowok tapi bayar sendiri dibilang ego. Pusing gua.